Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari materi baru pada KD berikutnya di kelas 12 IPA, mata pelajaran matematika wajib. Kompetensi dasar berikutnya yang akan kita pelajari adalah menyangkut permutasi dan kombinasi yang merupakan bagian dari kaidah pencacahan. Materi ini akan ada atau materi ini menjadi bagian dari materi hitung peluang dan merupakan KD terakhir yang ada di semester ganjil sekarang. Nah, untuk kesempatan hari ini yang akan kita bahas atau kita pelajari adalah terkait dengan metode permutasi. Apa itu permutasi dan bagaimana cara kita untuk melakukan perhitungan permutasi pada beberapa objek. Sebelum kita mempelajari permutasi, ada beberapa hal yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan operasi faktorial. Ini adalah operasi yang mungkin dulu pernah kita dapat pada saat kita belajar terkait dengan barisan dan deret. Contoh bahwa yang dimaksud dengan operasi faktorial adalah jika diketahui ada n dan n adalah sebuah bilangan bulat positif, maka dinotasikan disebut sebagai n faktorial, lambangnya seperti ini, n lambang seru, didefinisikan sebagai hasil kali semua bilangan bulat antara n hingga 1. Jadi n faktorial itu adalah hasil kali semua bilangan bulat. Semua bilangan bulat antara n sama dengan 1. Karena dari 1, maka faktorial ini hanya berlaku pada bilangan bulat positif. Gitu ya, atau malah bilangan asli. Perkalian, sehingga kalau saya punya n faktorial, menulisnya seperti itu adalah sama dengan n dikalikan n min 1 dikalikan n min 2 sampai dengan 1. Ini terakhir ya, ini sama dengan n. Nah, ada ketetapan yang gunakan bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Ini 0 faktorial sama dengan 1. Ini ketetapan yang sudah disepakati. Kemudian beberapa contoh perhitungan faktorial. Tulislah 10 faktorial pertama gitu. 0 faktorial 1 gitu ya. 1 faktorial 1. 2 faktorial berarti 2 kali 1. 2. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1. Kita kalikan biasa saja ya. Nah, perhitungan faktorial ini digunakan karena nanti rumus permutasi dan kombinasi itu menggunakan operasi faktorial gitu ya anak-anak. Nah, sekarang contoh lagi misalkan kita punya 8 faktorial dibagi dengan 7 faktorial. Nah, kita tahu 8 faktorial itu kan berarti sama dengan 8 gitu ya, sama dengan 8 dikalikan 7 kali 6 gitu ya, kali 6 kali 5. Nah, ini 8 faktorialnya kita ubah jadi 8 dibagi 7 faktorial. Kemudian dibagi dengan 7 faktorial, gitu kan ya. Dibagi dengan 7 faktorial. Nah, ini ternyata bisa disederhanakan, ini bisa kita coret, maka dia akan menjadi 8. Gitu ya. Nah, sekarang 5 faktorial dibagi 2 faktorial sama 3 faktorial. Oh, 5 faktorial. 5 faktorial adalah perkalian, berarti 5 kali 4 kali 3 gitu ya, kali 2 dikalikan 1. Nah, gitu dibagi dengan 2 faktorial sendiri adalah 2 kali 1. 3 faktorial adalah 3, ini kali ya, 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nah, yang ini tinggal sisa. Kita sisa 2, berarti sisanya keseluruhan adalah 10. Ini juga boleh ya, ini ada juga boleh. Nah, gitu banyak cara untuk menyelesaikan operasi faktorial. Nanti kalian bisa coba. Nah, sekarang kita masuk pada konsep permutasi, gitu ya. Kita masuk pada konsep permutasi.
Secara umum, permutasi adalah cara menyusun kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda. Nah, itu ya. Konsep utama adalah permutasi itu adalah suatu cara menyusun sehingga menjadi urutan yang berbeda. Yang ketentuannya yang pertama urutan diperhatikan. Artinya kalau urutannya itu berbeda, maka dia bisa dihitung menjadi 2 buah kejadian. Dan yang kedua, perulangan tidak diperbolehkan. Nah, ini adalah ketetapan dari sebuah permutasi. Urutannya diperhatikan dan perulangan tidak diperbolehkan. Contoh, misalkan kita di kelas nih ya, kita mau menyusun sebuah kepanitiaan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Di mana urutannya dipertimbangkan, gitu ya. Urutan ketua, sekretaris, dan bendahara dipertimbangkan karena setiap orang itu punya posisinya masing-masing atau punya jabatannya masing-masing. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, gitu ya. Nah, misalkan ada 3 orang ini misalkan saja kita namakan Amir, Budi, sama Cindy yang akan dipilih untuk menempati posisi-posisi tadi, ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka kita gunakan yang namanya prinsip perkalian ya. Prinsip perkalian kita gunakan untuk susunan panitia. Susunan panitianya terdiri dari berapa orang? Dari 3 orang. Siapa saja yang akan dipilih jadi panitia? Amir, Budi, dan Cindy, gitu kan ya. Apa saja jabatannya? Ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, gimana cara kita menyusunnya? Berapa banyak panitia yang mungkin tercapai, gitu ya? Berapa banyak? Nah, pertama, kan kita punya panitianya ada 3 orang gitu kan ya. Misalkan bisa Ibu bikin seperti ini. Misalkan kita bikin sebuah kotak gitu ya, sebuah kotak. Setiap kotak itu mewakili setiap jabatan gitu ya, setiap jabatan. Kotak pertama ini kotaknya ketua, ya kan? Kotaknya sekretaris. Nah, ini kotaknya bendahara. Gitu kan? Ya. Ada kotaknya bendahara, ketua, sekretaris, gitu. Nah, sekarang kita lihat, kita mau menentukan yang pertama, ketua. Ada berapa orang tadi yang bisa jadi ketua? Kan tadi kita punya Amir, gitu kan ya, punya Budi, dan punya Cindy, 3. Nah, 3 orang ini bisa masuk semua nih di kotak ketua, gitu kan? Berarti yang ini bisa 3 orang, gitu ya. 3 orang itu hasilnya dari situ. Nah, kalau udah satu dipilih jadi ketua, ya siapa saja, ya bisa siapa aja. Kalau udah satu diambil jadi ketua, berarti yang untuk jadi sekretaris tinggal berapa orang yang bisa kita pilih. Dari 3 ini, oh ya berarti tinggal sisa 2 kan, karena yang satu kan udah jadi ketua. Nah, ini 2 gitu ya, ketua. Sekarang jadi bendahara. Ini udah satu ada ketua, udah satu sekretaris. Nah, sekarang bendahara berarti bendahara ya tinggal 1 orang. Nah, berarti berapa banyak cara untuk menyusun? Tinggal kita kalikan. 3 kali 2 kali 1. Ya, berarti banyaknya cara adalah 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Nah, coba agak dibuat kecil ya ini. Nah, bisa kita gunakan cara seperti ini atau bisa juga pakai ini, pakai kotak seperti yang Ibu lakukan ya, anak-anak ya. Oke, terus secara formal definisi, kita tadi pakai aturan perkalian ya. Sekarang kita masuk ke permutasi. Secara formal definisi, permutasi dari n unsur yang berbeda, misalkan unsurnya itu disebut sebagai X1, X2, sampai Xn adalah mengurutkan dari n unsur tersebut ya. Jadi permutasi dari n unsur itu sama dengan mengurutkan berapa banyak unsurnya gitu ya. Contoh, contoh, tentukan permutasi dari 3 huruf. Oh inilah yang disebut sebagai n unsur. Inilah yang disebut sebagai n unsur. N-nya berapa? N-nya 3, gitu kan ya. N-nya 3. N unsur. Misalkan saya mau mengurutin ABC. ABC itu bisa diurutinnya sebagai apa aja sih? Selain ABC gitu kan. Oh, ABC. Ini 1, berarti ini baru 1 ya. Selain ABC bisa juga jadi ACB 2, ini 2.
Terus lain lagi bisa BAC ini 3 gitu ya. Terus ini 4, ini 5, dan ini 6 gitu ya. Nah ini adalah maka dari huruf ABC akan ada 6 permutasi. Ini adalah N unsur gitu ya, untuk mengurutkan N unsur. Contoh lagi kita bisa, terdapat N faktorial permutasi dari N unsur yang berbeda, gitu. Nah, N unsur yang berbeda faktorial ini yang disebut terkadang kita ada yang menyebutnya sebagai kaidah perkalian gitu ya. Ada yang menyebutnya sebagai kaidah perkalian, kaidah perkalian. Nah, ada yang menyebutnya sebagai kaidah perkalian, ada yang menyebutkan sebagai permutasi N unsur. Sebetulnya tidak terlalu berbeda ya caranya ya, hanya istilahnya saja. Contoh gitu ya. Berapa banyak permutasi dari huruf ABC? Nah, huruf tadi kita udah hitung kan ya, ABC bisa disusun jadi apa aja tadi? Jadi ABC, BAC, CAB gitu kan, BCA. Jadi 6, unsurnya 3 gitu ya. Unsurnya 3, berarti caranya adalah 3 faktorial gitu ya, N unsur. 3 faktorial atau sama dengan 6. Contoh, berapa banyak permutasi dari huruf A, B, C, D jika huruf ABC-nya selalu muncul? Nah, huruf ABC ini selalu muncul nih, jadi huruf ABC-nya nggak boleh dilepas, dia harus selalu muncul bersama-sama. Bersama-sama itu berarti nggak boleh dilepas, harus selalu bareng-bareng gitu munculnya ya. Harusnya selalu bareng. Jadi ABC ini nggak boleh dilepas, dia harus selalu muncul bareng-bareng. Nah, kalau kita punya soal seperti ini bisa dikasih ilustrasinya gini ya. Karena huruf ABC-nya itu harus selalu muncul bareng ya, harus selalu muncul bersama, maka huruf ABC ini dinyatakan sebagai satu unsur ya. Kenapa? Kan sebetulnya unsurnya beda, Bu. Kenapa dia harus disebut sebagai satu unsur? Dia disebut satu unsur karena dia harus selalu muncul bareng. Nah, jadi kalau saya suka bilang ABC ini kayak diikat gitu ya, diikat jadi nggak boleh dibongkar. Kalau saya tadinya punya A, B, C, D, E, F ya kan? A, B, C, D, E, F. Tadi Ibu punya, ah, Ibu besar ya, sini. A, B, C, D, E, F. Nah, yang ini dianggapnya selalu muncul bareng tuh ya kan ya. Yang ini, yang ABC-nya. ABC-nya dianggap muncul bareng jadi satu. Nah, berarti kita cuma punya berapa sebetulnya hurufnya? Sebetulnya kita hurufnya cuma punya 3, Kak, 4 kan ya. Ini dianggap satu huruf, nah, ini dianggap 2 huruf, ini dianggap 2 huruf, ini juga dianggap. Nah, jadi hurufnya sebetulnya ada 4. Nah, 4 itu asalnya dari situ ya. Karena ini dianggap sebagai satu kesatuan, nah 4 itu dari situ. Nah, gimana cara kita nyusun? Karena ditanya hanya berapa sih jumlah permutasinya, berarti kita punya 4 unsur, permutasi 4 unsur. Permutasi 4 unsur sama dengan 4 faktorial, ya kan? 4 unsur berarti 4 faktorial. Ini sama dengan 4 faktorial nih. 4 faktorial itu berapa? 4 faktorial itu ya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, berarti nanti berapa susunannya? Susunannya ada 24. Karena kita suruh dicari banyaknya permutasi, kita nggak disuruh nyari susunannya, gitu kan ya, ya hanya ininya aja, jumlahnya, gitu ya. Tuh, contoh lain misalkan, dalam kelas matematika ada 20 mahasiswa, mahasiswanya ada 20, gitu ya. Akan dipilih seseorang yang akan menjadi ketua dan bendahara. Nah, menjadi ketua dan bendahara. Berarti berapa banyaknya orang yang jadi ketua dan bendahara? Nah, tinggal kita lihat ketua dan bendahara. Ketua dan bendahara berarti ada 2 posisi kan, posisi 1 dan posisi 2, gitu ya. Berarti posisi 1 ini posisinya ketua, ini posisinya bendahara. Nah, orangnya ada berapa? Orangnya 20. Berarti untuk 20 yang ketua berarti bisa berapa orang yang bisa masuk ke sini? Bisa 20 orang kan ya? Bisa 20 orang. Kalau yang bendahara berarti bisa masuk berapa? Kalau udah satu jadi ketua, berarti bendaharanya tinggal dipilih dari 19 orang.
gitu ya, 19 orang. Berarti berapa caranya? Ya tinggal 20 dikalikan 19 orang, ya, 19 orang. Atau sama dengan 380. Ya, dengan 380. Tuh, permutasi dengan n unsur. Contoh sekarang, berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari kata bosan? Nah, kata bosan. Ini dengan catatan setiap katanya tidak perlu harus punya makna ya, tidak perlu harus punya makna. Kata bosan ada berapa? Ada 5 kan? Ada 5, abjadnya ada 5. Berarti berapa banyak caranya nyusun untuk 5 unsur? Nah, ya tinggal 5 faktorial, gitu aja kan ya. 5 faktorial. Berapa 5 faktorial? Ya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Gitu ya. Oke, bisa? Tuh, ya. Oke, nah sekarang soal ini. Nah, berapakah jumlah kemungkinan membentuk 3 angka dari 5 angka? Ya, angkanya 3. Ya, kita disuruh berarti membentuk 3, berarti 3 kita ambil gitu, 3 kotak, gitu kan ya, 3 kotak. Tapi modal kita 5, tidak boleh ada pengulang, berarti satu angka ini hanya boleh digunakan 1 kali, ya kan? Ya boleh. Nah, sekarang kita punya 5 nih. Nah, berarti kita kan misalkan mau ngisi dari kotak yang pertama. Kotak yang pertama berarti masih ada 5, berarti ini ada 5 pilihan. Kita bisa ngambil 5 kan ya, 5 pilihan. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kotak kedua di posisi puluhan, kan udah diambil 1, karena tidak boleh ada ngulang tadi kan. Berarti tinggal sisa berapa? Berarti tinggal sisa 4, gitu ya. Terus tinggal sisa lagi 3. Berarti berapa banyak caranya? Berarti banyak caranya adalah 5 kali berapa? Kali 4 kali 3 atau sama dengan berapa? 20, 60 ya, 60 cara. Nah, sekarang kalau ini yang B dia boleh ngulang nih. Maaf ya kotaknya miring. Dia boleh ngulang. Nah, 5 berarti di sini berapa? Berarti di sini 5 karena boleh ngulang berarti 5 lagi semua di sini juga 5 lagi. Atau sama dengan 125 ya, 125. Oke, tuh kira-kira ya. Nah, sekarang ini adalah sama, kita hari ini masih membahas permutasi n unsur gitu ya, permutasi n unsur. Terdapat 5 buku kimia ya, 5 buku kimia, 4 fisika dan 2 matematika yang akan disusun masing-masing buku berbeda satu sama lainnya. Berapa banyak cara untuk menyusun buku-buku tersebut ke dalam sebuah rak jika setiap buku harus sejenis. Jadi satu rak itu dia harus sejenis ya. Ya kan? Saya punya 5 kimianya, punya 5, punya 4, punya 2. Nah, berarti berapa nyusunnya? Berarti cara nyusunnya yang kimia adalah 5 faktorial gitu kan ya. 5 faktorial, yang fisika 4 faktorial, kemudian yang matematika 2 faktorial. Kemudian jenis bukunya ini kan bisa ditaruh beda-beda kan. Yang tadinya kimia di pinggir sini di tengah. Nah, ada 3 jenis berarti dikalikan lagi dengan 3 faktorial. Gitu ya. Gitu. Nah, mungkin untuk pertemuan kita hari ini sampai di situ dulu. Nanti habis itu kita sama-sama berlatih dari buku latihan paket yang nanti bisa kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.